Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Nama Olivier Giroud tentu sudah tak asing lagi di kalangan para pecinta sepak bola. Striker timnas Prancis dan AC Milan itu sudah memenangi berbagai gelar di sepanjang karirnya. Melalui jalan terjal yang dialami, pada awal karir menjadikan dia sebagai striker tangguh seperti saat ini. Berbeda dengan sejumlah pemain yang langsung bergabung dengan klub kasta tertinggi, Giroud harus memulai karir di level amatir. Lantas bagaimanakah kisah pemain asal Prancis satu ini hingga mampu mendulang pundi kekayaan yang tak sedikit? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Bernama lengkap Olivier Jonathan Giroud, lahir pada 30 September 1986 di Chambéry, Prancis. Giroud berasal dari keluarga yang biasa saja. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Romain Giroud, yang dulunya berprofesi sebagai pesepak bola yang pernah bermain di Akademi Auxerre dan juga bermain untuk timnas Prancis U15 dan U17, seangkatan dengan Thierry Henry, David Trezeguet, serta Nicolas Anelka. Namun, Romain memutuskan untuk berhenti bermain karena tidak yakin dengan kemampuannya. Pada akhirnya, Romain Giroud memilih untuk berkarir sebagai seorang ahli gizi, sebuah keputusan yang cukup mengecewakan keluarganya. Sejak kecil, Giroud sudah memperlihatkan kecintaannya terhadap sepak bola. Ia begitu mengagumi sosok sang kakak yang mampu memperkuat timnas negaranya. Giroud pun mulai belajar mengolesi kulit bundar, namun di sisi lain dirinya sempat dihantui rasa takut. Jika sewaktu-waktu keputusan memilih sepak bola sebagai jalan hidupnya harus gagal, seperti apa yang telah terjadi pada sang kakak. Setelah mendapat beberapa nasihat dan suntikan motivasi, Giroud terus berlatih sepak bola dengan giat dan mencoba untuk tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Olivier Giroud dibesarkan di desa Frogs, dekat Grenoble, dan memulai karir sepak bolanya untuk tim kampung halamannya, yakni Olympique Club de France. Bermain selama kurang lebih 6 tahun di sana. Giroud kemudian bermain untuk Akademi Grenoble di usia 13 tahun. Pemain asal Prancis ini memang cukup berbakat hingga pada tahun 2006, Giroud dipromosikan ke tim utama. Perekrutannya ke tim utama dilandasi oleh penampilan gemilangnya bersama tim junior, di mana dirinya benar-benar menyita perhatian. Ia mampu menyarangkan 15 gol dan 15 penampilan. Pada musim 2006-2007, Giroud memulai debut profesionalnya saat melawan Niort, sedangkan mencetak gol profesional pertamanya saat timnya berhadapan dengan Le Havre pada 26 Februari 2007. Giroud mengaku jika gol tersebut merupakan momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, kerja kerasnya belum cukup untuk meyakinkan pelatih. Ia pun setuju untuk dipinjamkan ke Istres. Setelah masa peminjamannya selesai, Giroud kembali ke Grenoble. Giroud merasa bahagia karena saat ia kembali dari masa peminjamannya, timnya berhasil lolos ke divisi utama Prancis. Bermimpi untuk bisa tampil di kasta tertinggi, Giroud harus menerima kenyataan karena ia tak masuk rencana pelatih. Meski mengalami hal yang kurang mengenakan, akan tetapi ia masih dilirik oleh Montpellier. Tepatnya pada Juli 2010, Giroud menandatangani kontrak dengan tim yang bermarkas di Stade de la Maison. Laga pertama yang dijalani, ia bermain dengan baik dan sukses menyarangkan sebuah gol. Penampilan apiknya di Montpellier ternyata diamati oleh klub Premier League Arsenal. Giroud pun resmi diboyong ke Emirates Stadium pada 26 Juni 2012. Ia didatangkan dengan biaya 12,4 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Bersama Meriam London, Giroud juga tampil untuk pertama kalinya di ajang prestis kompetisi antar klub Eropa. Ia membuat penampilan perdananya pada 18 September saat Arsenal menghadapi mantan klubnya Montpellier. Di musim yang sama pun Giroud berhasil mencetak 17 gol untuk Arsenal dalam 47 penampilannya di semua kompetisi. Selama kurang lebih 6 tahun membela Arsenal, Giroud bermain cukup baik. Ia sering mencetak gol-gol penting dan berhasil membukukan 105 gol dalam 253 penampilan di semua kompetisi. Giroud telah berhasil menyumbangkan 3 gelar Piala FA dan 3 gelar Community Shield.
Tepat pada 31 Januari 2018, ia menandatangani kontrak 18 bulan dengan klub asal London lainnya, yakni Chelsea. Ia melakukan debutnya 5 hari kemudian dalam pertandingan tandang Liga Primer melawan Watford, di mana ia masuk pada menit ke-64 menggantikan Pedro. Bersama Les Blues, dirinya mampu meraih gelar Liga Champions sebelum memutuskan untuk hengkang ke AC Milan pada bursa transfer tahun 2021. Hingga pada 29 Agustus, Giro mencetak gol pertamanya untuk Milan. Saat itu ia langsung mencetak brace dalam kemenangan 4-1 atas Cagliari. Subur juga ya pemain satu ini. Sementara ketika tampil bersama tim nasional Prancis, ia membuat debut internasionalnya dalam pertandingan melawan Amerika Serikat pada November 2011, di mana Prancis memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Setelah itu Giro kerap kali mendapat panggilan tim nasional. Ia sudah bermain dalam beberapa ajang bergengsi, di antaranya Piala Dunia 2014, Euro 2016, dan yang terakhir ia termasuk dalam skuad Prancis yang sukses meraih gelar juara dunia. Telah lama berkecimpung dengan si kulit bundar membuat Olivier Giroud mampu mengumpulkan total kekayaan bersih yang tak sedikit. Dikabarkan saat ini ia memiliki harta senilai 60 juta US dollar atau setara dengan 861 miliar rupiah. Nominal itu tak terlalu mengherankan sebab dirinya telah meraih rentetan-rentetan gelar yang hadiahnya tak sedikit. Di sisi lain gajinya sebagai pemain sepak bola juga tak main-main, yakni sebesar 60 miliar per musim. Dari sisi lain ternyata pria berambut klimis asal Prancis itu memiliki beberapa koleksi mobil yang cukup keren loh, seperti Audi S5 yang kerap ia gunakan ke tempat latihan. Diyakini harga kendaraan itu seharga 2,6 miliar rupiah. Gaya elegan yang kerap ditampilkannya ternyata terpancar dari koleksi mobilnya yang satu ini, yakni Bentley Continental GT yang memiliki harga senilai 8,8 miliar. Dan yang terakhir dari koleksinya ialah Ferrari 458 Italia yang dibanderol dengan harga 6,8 miliar rupiah. Wah, keren juga ya koleksi pemain satu ini. Di balik ketajamannya sebagai seorang striker, ternyata ada sosok wanita tangguh dan berhati lapang di hidupnya. Sosok tersebut tak lain adalah sang istri Jennifer Giroud. Kelapangan hati wanita berkebangsaan Amerika Serikat itu teruji ketika dirinya memaafkan perilaku sang suami yang ketahuan main belakang. Meski begitu, sudah hampir 10 tahun mereka membina rumah tangga. Pasangan ini telah dikaruniai 3 orang anak. Mereka pun kerap kali menghabiskan waktu bersama dengan pergi ke pantai. Itulah tadi total kekayaan hingga koleksi mobil yang dimiliki striker anyar asal Prancis itu. Kini setelah resmi menjadi pemain AC Milan, ada banyak hal yang mesti dilakukan oleh Olivier Giroud. Salah satunya, yakni memutus tabu kutukan nomor punggung 9 AC Milan. Nah, menurut kalian mampukah ia melakukannya? Kita doakan saja ya guys. Thank you for watching.